Dan saat ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Fahri Hamzah. Bang Fahri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Anda menanggapi kondisi sekarang ini nih? Wah, Pak Vito, apa kabar Pak Vito? Senang mendengar suara Anda agak optimis malam ini. Bagaimana Anda menanggapi dinamika yang ada sekarang? Ya, kita harus menanggapinya sebagai proses kita bersama untuk belajar bersama dan menegakkan akal sehat dan cita-cita kita bersama, khususnya karena PKS adalah partai yang lahir dengan falsafah keadilan sejak awal. Saya masih ingat bagian dari manifesto yang kita tulis dulu. Maka menegakkan keadilan adalah bagian yang paling penting dari partai ini. Dan kalau kita gagal menegakkan keadilan di dalam partai, maka pupus dan hilanglah sudah harapan kita untuk menjadikan partai ini sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan di atas bumi pertiwi kita ini atau di atas dunia kita ini. Jadi saya berpegang kepada falsafah itu saja. Bang Fahri, kita tidak pernah mendengar PKS ini sejak pertama kali dilahirkan banyak orang yang simpati mulai dari Partai Keadilan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera dengan manuvernya, dan walaupun beberapa masa belakangan ini cukup banyak didera cobaan begitu ya, tapi kita tidak pernah melihat adanya friksi di dalam. Orang bilang ada faksi keadilan, ada faksi sejahtera, itu hanya sekedar bercandaan kita lah di luar. Yang kita lihat dari luar, PKS solid, PKS konsisten begitu ya, dan juga samina wa ta'na dengan apa yang menjadi instruksi pimpinan tertinggi. Mengapa ini terjadi sekarang dan orang pertama yang kemudian menjadi semacam momentum itu adalah seorang Fahri Hamzah? Ya, karena ada ketidakadilan di dalam bertindak dari pimpinan yang sebetulnya memiliki persoalan pribadi dengan saya, lalu menganggap itu sebagai persoalan partai. Kan itu persoalan yang sebenarnya. PKS ini adalah partai dengan sistem kader. Saya ini, biar sudah tua kayak begini, saya itu punya grup kader ya. Saya belong to usroh. Grassroots. Jadi ada grup kaderisasinya. Saya boleh dicek hidup saya ini mulai jadi orang jahat atau ada kecenderungan mulai malas, mulai tidak menghargai ibadah, ya baca Qur'annya mulai tidak bagus, mulai nyeleweng dan lain-lain. Itu ada mekanismenya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk orang itu kemudian tiba-tiba divonis out of the blue begitu ya. Tiba-tiba dia menjadi orang yang layak dipecat. Itu tidak mudah di partai ini karena ada sistemnya. Karena Anda kadung sudah menyebutkan pimpinan yang tidak suka sama saya. Apakah pimpinan itu Presiden PKS Sohibul Iman? Saya tidak tahu, tapi nanti hukumnya akan membuktikan. Baik. Kita sedang proses semuanya, setahap demi setahap. Mudah-mudahan ini bisa terungkap dengan baik, menjadi kepentingan kita semua. Orang sangat menyayangkan sesungguhnya jika PKS akan berujung seperti Golkar atau P3. Apakah Anda melihat kemungkinan itu? Insya Allah tidak akan ke sana, karena menurut saya PKS ini jamaah kebaikan hati, orang-orang akan selalu waspada. Setiap kita bertindak zalim, kezaliman itu akan berbalik kepada kita. Maka harus ada yang terus eling dan waspada, mengingatkan kita semua, jangan terlalu jauh menyimpang dari cita-cita. Tapi sesungguhnya Anda yang dituduh itu tidak konsisten, tidak istiqomah terhadap garis kebijakan partai, apa yang digariskan partai Anda lawan, Anda menyampaikan statement-statement yang keras, kontroversial terkait dengan KPK, dan memberikan dukungan penuh terhadap Setia Novanto dan seterusnya. Itu yang kemudian digunakan sebagai premis yang kemudian menjadi pernyataan amin ketika Anda dipecat dari partai Anda. 12 tahun saya menjadi pejabat publik, saya sudah mengatakan hal yang sama.
saya dulu diputuskan secara resmi membela saudara Lutfi Hasan Ishak yang tiba-tiba ditangkap, saya tidak tahu. Dan semua orang kemudian meminta saya melakukannya, dan saya lakukan. Sikap kritis saya kepada KPK itu ada bukunya, saya tulis. Dan semua adalah khazanah dialektika kekayaan kader yang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Itu bukan tidak taat perintah, tapi itu adalah pikiran dan dialektika. Tidak boleh partai ini berkembang menjadi partai yang menghukum pikiran orang. Kita tidak akan kemana-mana kalau tiba-tiba kita menghukum pikiran orang. Biarkan pikiran orang berkembang, positif dan negatif. 12 tahun ya, 10 tahun di zaman Pak SBY, bahkan kami adalah bagian dari partai pemerintah, saya kritis, saya tidak pernah diganggu. Bahkan pikiran-pikiran saya dihargai, bahkan saya kalau ketemu presiden dipeluk sama Pak SBY, teruskan Dinda begitu. Dan pimpinan-pimpinan partai saya waktu ditegur kadang-kadang oleh Pak SBY, pimpinan partai bilang, Pak, dia kan anggota DPR, dia kan dibeli rakyat, Pak, dan dia dibiayai oleh rakyat untuk bicara. Kita nggak bisa bungkam dia, Pak, memang itu wilayah dia. Jadi itulah sebetulnya yang benar dari pimpinan partai. Apakah karena itu menurut Anda, waktu itu cukup kondusif menurut Anda, karena memang faksinya sama? Ini kan kita bicara soal faksi kesejahteraan dan faksi keadilan, yang sekarang katanya berkuasa adalah faksi keadilan, yang bukan Anda termasuk di dalamnya. Saya tidak mengerti perbedaan itu, karena dari sisi apa dinilai, apakah dari sisi kepemilikan harta benda, dari apa, itu dikotomi yang prematur dan sesat, begitu ya. Yang ada adalah perbedaan pikiran di antara kita. Tetapi jangan coba-coba kita menghukum perbedaan pikiran. Apalagi kemudian dengan berbuat zalim, merancang proses persidangan yang sangat tidak etis, ya kan, penuh dengan rekayasa. Bagaimana bisa pelapor, hakim, dan eksekutor pemecatan adalah orang yang sama. Ini kan mengganggu cara berpikir yang sehat. Pak Alvito. Bang Fahri, apakah kondisi yang Anda alami sekarang atau dalam tanda kutip menimpa diri Anda ini murni pribadi Anda, atau ada kelompok lain, ada kelompok, artinya person-person dalam PKS, elit-elit PKS yang juga merasa senasib sepenanggungan dengan, karena memang kebetulan jatuhnya di Anda? Apakah ada, saya hanya ingin mencoba mengukur sejauh mana kemungkinan perpecahan dalam PKS. Apakah Anda punya pendukung yang kemudian akan memperjuangkan perjuangan Anda? Katanya Anda mau maju pro justisia untuk putusan ini. Ya, saya tidak tahu itu. Itu bukan urusan saya galang menggalang. Tugas saya adalah sebagai warga negara, saya menggunakan hak-hak saya, dan PKS sebagai partai yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus taat kepada hukum, tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Sementara saya melihat ada serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pimpinan partai yang sekarang, dan itu bisa membahayakan reputasi dan kredibilitas partai. Bagaimana Anda melihat sebuah persidangan itu diselenggarakan tanpa proses klarifikasi awal? Kasusnya itu mulai di mana, tempusnya, lokusnya itu tidak ada. Tiba-tiba sekarang bikin yang disebut dengan selebaran atau klarifikasi, semua isinya adalah fiksi yang dikarang-karang, dan sangat disayangkan bahwa ini telah menjadi kebohongan publik baru yang menurut saya sangat tidak bertanggung jawab begitu. Baik. Pak Fahri Hamzah, terima kasih atas waktunya. Kita lihat sampai di mana kemudian ujung dari cerita ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.